Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Enda Indriani dari jurusan Teknik Pertanian dengan NPM 221407110. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai motor bakar 4 tak, mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Mareli Telaum Banua STP MSc. Baik, sebelum menuju ke materi, terlebih dahulu kita mengetahui apa saja pokok bahasan yang akan kita bahas. Pokok bahasan yang akan kita bahas yang pertama yaitu apa itu motor bakar 4 tak, kemudian prinsip kerja motor bakar 4 tak, kelebihan motor bakar 4 tak, dan kekurangan motor bakar 4 tak. Baik, pokok bahasan yang pertama yaitu apa itu motor bakar 4 tak. Motor bakar merupakan motor yang memanfaatkan prinsip perubahan panas untuk diubah menjadi energi mekanis, di mana proses pembakaran berlangsung di dalam silinder mesin itu sendiri, sehingga gas pembakaran bahan bakar yang terjadi langsung digunakan sebagai fluida kerja untuk melakukan kerja mekanis. Nah, motor bakar 4 tak adalah mesin pembakaran dalam yang mana dalam satu kali siklus pembakarannya mengalami atau membutuhkan 4 langkah piston dalam sekali pembakaran. Kemudian pokok bahasan yang kedua yaitu komponen mesin bensin 4 tak. Komponen mesin bensin 4 tak antara lain yang pertama yaitu silinder. Nah, silinder ini di dalam komponen motor bakar itu fungsinya untuk berlangsungnya pembakaran. Kemudian komponen yang kedua yaitu torak. Torak itu fungsi utamanya untuk menerima tekanan pembakaran dan meneruskan tekanan tersebut, kemudian memutarkan poros engkol lewat batang torak atau connecting rod. Nah, komponen yang ketiga yaitu batang torak atau connecting rod. Komponen ini berfungsi untuk meneruskan tenaga yang dihasilkan oleh torak tadi ke poros engkol. Komponen yang keempat yaitu penatorak. Penatorak berfungsi meneruskan tekanan pembakaran yang ada pada batang torak. Nah, komponen selanjutnya yaitu poros engkol. Poros engkol itu berfungsi untuk mengubah arah gerakan dari yang awalnya naik turun menjadi gerakan rotasi atau gerakan berputar. Kemudian komponen selanjutnya yaitu mekanisme katup. Nah, mekanisme katup ini terbagi menjadi dua, yaitu katup masuk atau katup pemasukan, kemudian katup keluar atau katup pembuangan. Komponen yang selanjutnya yaitu roda gila. Roda gila berfungsi menyimpan energi mekanik, meratakan putaran mesin, dan menstabilkan putaran mesin. Kemudian komponen selanjutnya yaitu karburator atau injektor. Nah, karburator ini untuk mencampurkan bahan bakar dan udara ke dalam ruang bakar. Sedangkan injektor ini fungsinya untuk menyemprotkan atau menyemburkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Nah, komponen selanjutnya yaitu pump injection atau pompa. Nah, pompa ini fungsinya ya tentu saja untuk memompa atau untuk menekan bahan bakar. Kemudian komponen selanjutnya yaitu sistem pendingin. Nah, sistem pendingin ini tujuannya untuk mencegah temperatur yang sangat panas sehingga dapat merusak bagian-bagian dari komponen-komponen tersebut maupun komponen dari mesin tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu komponen crankcase. Nah, crankcase ini merupakan rumah atau wadah dari poros engkol pada mesin pembakaran. Kemudian pokok bahasan yang ketiga yaitu mengenai prinsip kerja motor bakar 4 tak. Nah, prinsip yang pertama yaitu langkah hisap. Langkah hisap itu terjadi ketika katup pemasukan itu terbuka, kemudian setelah katup terbuka tadi, piston itu bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Kemudian saat terjadi itu, tekanan di dalam ruang bakar itu menjadi vakum atau tertutup sehingga menyebabkan udara dan bahan bakar itu masuk ke ruang bakar.
Kemudian langkah yang kedua yaitu langkah kompresi. Langkah ini itu ketika katup pembuangannya tertutup, kemudian piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Nah, menyebabkan proses campuran udara dan bahan bakar ini tuh dimampatkan karena tidak ada udara yang masuk lagi gitu. Sehingga temperatur akibat tekanan tadi itu ikut meningkat. Kemudian langkah yang ketiga yaitu langkah usaha. Langkah ini terjadi setelah busi memercik api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar yang masuk tadi. Nah, kemudian terjadi ledakan yang menyebabkan piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Nah, akibatnya ini terjadilah pembakaran di dalam ruang bakar tadi akibat busi yang memantik api. Kemudian langkah yang ketiga yaitu langkah buang. Langkah buang ini ketika katup pembuangan itu terbuka, kemudian piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Nah, hal ini gas sisa pembakaran tadi itu dibuang melewati katup pembakaran tadi menuju knalpot. Nah, jadi urutan langkah kerja pada motor bakar 4 tak itu yang pertama langkah hisap, kemudian langkah kompresi, kemudian langkah usaha, dan yang terakhir yaitu langkah buang.
Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu kelebihan motor bensin 4 tak. Kelebihan yang pertama yaitu konsumsi bahan bakarnya yang irit, karena gas yang terbuang itu sedikit. Kemudian suara yang dihasilkan pun lebih halus. Yang ketiga yaitu dapat bekerja secara ideal. Kemudian yang menyebabkan tenaga rata-ratanya itu yang dihasilkan tuh tinggi gitu. Yang keempat, cocok untuk putaran tinggi. Karena itu tadi bekerja secara ideal sehingga cocok untuk putaran tinggi. Yang kelima yaitu pengaturan campuran bahan bakar dan udara itu mudah karena tidak dicampur dengan oli samping. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kekurangan motor bensin 4 tak. Nah, kekurangan yang pertama yaitu konstruksinya yang lebih rumit karena adanya sistem katup tadi. Yang kedua, bobot mesinnya itu lebih besar atau daya yang dihasilkan itu lebih besar. Yang ketiga, daya yang dihasilkan itu lebih kecil karena setiap langkah atau 2 putaran poros engkol itu hanya terjadi 1 kali usaha. Yang keempat, getaran yang terjadi lebih besar. Yang kelima, sistem pelumasan harus sempurna agar mesin lebih awet. Karena jika pelumasan ini terjadi tidak sempurna, maka akan merusak komponen atau mesin itu sendiri. Kemudian aplikasi mesin motor bensin 4 tak itu bisa kita jumpai seperti pada motor matic, contohnya itu pada Beat, Scoopy, Mio, dan lain-lainnya. Kemudian motor fiction, motor ninja, mobil, truk, pesawat, serta kapal. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.